Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari menanti, aku mau cerita sedikit. Jadi, kegiatan di sini adalah pelatihan untuk relawan. Kita dilatih untuk mengisi aplikasi BLC yang digunakan untuk mendukung menyelesaikan COVID-19. Menyelesaikan apa ya kata yang tepat, coba bisa kalian komen-komen ya, kata yang lebih tepat itu apa. Sebelum masuk ke sini kita harus melakukan swab dulu. Kalau misalnya positif kalian ya pulang, kalau negatif ya udah lanjut. Kalian udah swab terus kalian masuk ke gedung, kalian masuk ke ruang-ruang yang udah disiapkan, terus kalian mengikuti materi ya. Kalian bisa tonton materinya, tapi cuma sepenggal materi aja yang bisa aku share. Dan apalagi ya, pokoknya tontonlah. Semoga kalian bisa mengambil hikmah yang baik dari sepenggal kisahku ini. Bye, terima kasih. Ya, 1, 2, 3. Baik, selamat sore. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi sudah ada rekan yang menyampaikan dua materi 3T dan 3M. Ini pada sore hari ini giliran saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Dwi Sukamto. Melaksanakan perubahan sehubungan dengan pandemi COVID-19. Kedaruratan kesehatan, darurat sehat, pemerintah daerah, masyarakat, rumah tangga. Sebenarnya dalam hal menangani pandemi ini kewajiban kita bersama, baik pemerintah, masyarakat, pengusaha, sama semua punya kewajiban untuk mengatasi ini. Karena kita hidup di wilayah bencana. Kita hidup di wilayah bencana, mau tidak mau kita harus mau berdampingan dengan bencana. Nah, untuk bisa berdampingan dengan bencana yang ada, maka kita harus tahu cara menangani, mengurangi risiko yang ada. Untuk itu kita diberikan harus tahu juga tentang ketahanan kita terhadap bencana itu. Makanya dilaksanakan oleh pemerintah adanya mitigasi bencana, terus ada pelatihan-pelatihan. Tujuannya kita biar mengetahui, meminimalisir korban. Syukur-syukur tidak ada korban. Nah, untuk itu kita perlu adanya perubahan perilaku di masa pandemi ini. Kita ketahui bersama bahwasanya tahun 2020 COVID masuk ke Indonesia, walaupun dinamakan COVID-19 karena itu tahun 19 munculnya, tapi di Indonesia masuk tahun 2020. Perilaku COVID sendiri di tahun 2020 dengan 2021 berbeda. Kita ketahui waktu awal tahun di tahun 2020 gejalanya hanya sesak napas, pusing-pusing.
pegel-pegel. Nah, tahun 2021 berubah orang bergejala COVID ini. Kita ketahui 2-3 bulan yang lalu berita-berita kita dengar baik dari media cetak, media televisi, rata-rata yang dikeluhkan apa? Nah, sesak napas, diare, yang lebih parah lagi, yang lebih parah lagi, kemana-mana cari oksigen, sampai kehabisan oksigen. Salah satu saya ada keluarga yang korban saat itu gara-gara oksigen tidak dapat, meninggal juga. Iya, kulit saya yang paling kecil meninggal karena paru-parunya itu udah menghitam. Yang satu menghitam, yang satunya lagi udah putih dan tidak bisa tertolong, masuk rumah sakit 3 hari langsung meninggal COVID. Maka kita harus mau melaksanakan tadi seperti diceritakan, disampaikan di materi yang sebelumnya, yaitu dengan 3M minimal. Langsung ke aplikasi Bersatu Lawan COVID BRC. Sudah semua? Sudah terinstall semua? Sebetulnya aplikasi ini awalnya untuk TNI. Aplikasi ini yang pertama yang melaksanakan adalah TNI, kemudian dilanjut oleh rekan-rekan Polri, dan saat ini oleh Satgas monitoring perubahan perilaku. Bersyukurlah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian termasuk salah satunya di sini, karena tidak semua bisa masuk aplikasi ini. Aplikasinya nanti kalau sudah diinstal munculnya seperti ini ya, seperti ini. Hah? Iya, ini sama, ini username, ini password. Sudah dikasih username sama password? Belum. Nah, memang belum dikasih, Bu. Sabar. Saya lupa passwordnya. Password ini untuk latihan, nanti jangan dirubah ya. Tugas kita langsung nanti di sebelah kanannya home itu ada tugas. Nah, alur proses pelaporannya ini. Nah, masuk ke tugas. Nah, adapun yang bisa kita isi sebagai relawan hanya lapor program bidang perubahan perilaku dan lapor kerumunan dan kepatuhan. Adapun untuk pembentukan posko pencatatan data agregat, pendataan kinerja posko dan lainnya itu adalah tugas dari TNI Polri. Nah, ini jadi yang untuk kita sebagai relawan ini hanya laporan kerumunan kepatuhan institusi, monitor yang isinya nanti ada semua di situ. Coba langsung yang sudah buka langsung scroll ke bawah, munculnya gambar seperti ini. Paling bawah ini apa ya Pak? Lapor kerumunan. Ya, lapor kerumunan dan kepatuhan institusi atau lembaga. Ya. Itu diklik, munculnya nanti seperti ini. Ya. Kemudian di situ ada roket, itu diklik saja. Nah, ada gambar foto toh? Oh iya. Nah, gambar foto itu diklik nanti untuk memfoto. Jadi Bapak mungkin di pasar atau di apa, nah, difoto.
enaknya pakai HP aja. Difoto, kemudian lokasinya ditulis, nama lokasinya, atau kalau kantor institusi ya, kalau institusi itu bisa kantor, maksudnya kerumunan di rapat kantor atau rapat RT atau rapat RW, itu namanya institusi, atau masjid. Nah, terus kategorinya tempat kerumunan itu Bapak klik saja. Nah, itu ada pasar, sekolah, mall, nah banyak sekali, atau rumah, restoran, itu ada semua. Kemudian selanjutnya jumlah orang yang dipantau. Ini yang dipantau itu yang benar-benar orang, dari orang yang menghadap pada Anda saat itu. Umpama kalau sebanyak ini tidak bisa, mungkin diambil berapa kali fotonya. Nanti yang dipantau dihitung jumlahnya berapa. Nah, itu. Kemudian tipe laporannya dipilih di situ. Kerumunan atau institusi. Kalau itu mungkin saat rapat seperti malam hari ini, berarti termasuk institusi rapat atau apa. Kalau di pasar atau di Malioboro, di mall, itu kerumunan. Terus keterangan. Kemudian lokasi pengiriman. Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta. Ini karena itu saya ya, nik saya langsung ke Kota Yogyakarta ya. Itu nanti dirubah. Nah, kalau yang Bantul ya diganti Bantul. Sampai klik panahnya itu udah bisa. Kabupaten Bantul apa semua sesuaikan. Kemudian kecamatannya, terus kelurahannya, terus koordinat. Koordinat ini kalau saat itu juga, nah, alamatnya udah diisi saat itu juga dan fotonya saat itu juga, maka koordinatnya otomatis. Tapi kalau mungkin karena saat itu pulsa datanya habis atau apa, bisa difoto dulu, nanti ngisinya ke sini. Di foto itu kalau diklik kan ada kamera dan galeri, pilih di galeri terus kita ambil foto yang kita foto tadi. Jadi di foto biasa dulu pakai HP disimpan, terus sampean yang penting data-datanya sampean udah tahu, minimal kalau memang lupa nanti dicatat dulu. Nah setelah dapat punya pulsa baru sampean upload ke sini. Nah, kemudian alamatnya juga sesuai saat foto tadi. Jangan alamat sampean ngupload itu nanti berbeda. Fotonya mungkin di Paseban. Iya, Paseban di Bantul ya? Iya. Nah, di Paseban. Terus pulang ke Imogiri Timur. Alamatnya diisi Imogiri Timur, berarti nggak sesuai. Nggak sesuai. Harus disesuaikan dengan fotonya. Sebetulnya isiannya banyak sekali nanti ke sini. Nanti akan ditanyakan juga tentang dari kerumunan itu yang sudah memakai masker berapa, yang belum memakai masker berapa, kemudian jaga jarak tidak, itu ada di aplikasi itu ada semua. Nanti tinggal ngisi aja sesuai dengan permintaan pertanyaan di aplikasi tersebut. Ini fotonya bisa difoto-foto seperti ini. Tempat ibadah, tempat olahraga, restoran, tempat wisata, pasar, mall, nah itu. Unsur keterlibatan kalau ada, skala tingkat kepatuhannya berapa, media untuk melakukan sosialisasi atau edukasi, masker yang diberikan,
Jadi setelah saat itu yang selain melaporkan seperti data di atas, begitu dari 10 atau 15 orang itu ada yang tidak pakai masker, yang sudah diedukasi itu siapa? Contohnya saya jepret 15 orang, ada yang 10 orang pakai masker. Yang silakan yang mau istirahat sholat atau kita break aja, silakan kita break sebentar. Dengan selfie-nya seperti ini itu nggak pas, kelihatan selfie. Jadi diharapkan nanti kita tidak kelihatan selfie. Kemudian yang jaga jarak berapa? Apakah ada jaga jarak atau ya? Nanti jawabannya ya atau tidak. Nanti kalau diisi udah ada jawabannya di situ banyak, tinggal milih aja. Kemudian kalau sudah terakhir lokasi, nanti koordinat muncul sendiri. Seperti ini saya foto di sini, langsung koordinatnya langsung muncul. -78153 959 latitudenya, longitudenya 110.365 4582. Tingkat akurasinya 20,0 meter. Langsung ada klik laporan, kirim laporan, langsung dikirim. Seperti itu. Tinggal ngirim. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini semua nanti aplikasi yang ada di cara mengaksesnya, kirim laporannya. Harus dipastikan dulu username dan passwordnya yang dengan benar. Nanti mudah-mudahan 2 hari atau 3 hari lagi nama Bapak Ibu sudah didaftar di akun sana. Nanti langsung 2-3 hari dicoba pakai nicknya masing-masing. Dan ini aplikasi ini individu, tidak bisa dipakai orang lain. Jadi kalau bisa nanti yang pakai khusus Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai dipakai oleh anaknya, istrinya atau suaminya, atau cowoknya atau pacarnya. Nanti yang mempertanggungjawabkan ya kita sendiri. Baiklah, ada pertanyaan barangkali? Kalau tidak, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Agar komunikasi dapat dilakukan efektif, yaitu tentukan tujuan komunikasi dulu. Karena ini nanti ya bapak-bapak dan ibu sekalian akan banyak komunikasi dengan warga, dengan masyarakat. Dalam hal ini ya tujuannya untuk edukasi tentang COVID-19. Karena COVID ini ya kita belum tahu sampai kapan. Bahkan ada berita sampai 2022, ada yang entah sampai kapan. Semoga saja tidak mutasi dan mutasi ya. Ternyata infonya kan ada mutasi lagi lah ini. Kemarin Delta, kemarin atau sekarang sudah ada MU atau Miu namanya. MU atau Juventus? Chelsea ya? Oh, Chelsea. Langkah komunikasi yaitu caranya agar kita bisa komunikasi dengan baik dengan seseorang atau lawan kita. Pertama-tama kita membuat kunci pokok masalah yang akan kita bicarakan apa. Kemudian kita punya tujuannya. Kemudian diidentifikasi, pilih media yang baik. Kan kadang harus pakai gambar-gambar, pakai apa. Terus dievaluasi. Kemudian konsistensi pada pesan kunci. Kuncinya apa? Yaitu masalah COVID-19, perubahan, masalah perubahan perilaku, itu yang kita sampaikan. Pesan mudah dimengerti. Kalau orang Jawa itu ya wis bahasanya bahasa sing bisa diterima, istilahnya itu. Data, fakta, bukti ilmiah. Kita ambilnya di data-data ilmiah. Nanti kalau ingin mengetahui data-data ilmiah, ambil aja dari BNPB. Ya udah, jangan mengambil data yang lain.
Menurut informasi dari Kominfo, bahwasanya tentang pandemi atau tentang COVID-19 ini hoax-nya itu lebih dari 6.000 sekian itu berita hoax tentang pandemi. Nah, termasuk COVID ki ra ono. Nyatanya aku ya ra kena. Ah itu bohong Mas. Itu konspirasi aja, itu politik aja. Itu berita-berita yang tidak pas itu, hoax. Setengah data, berikan contoh kasus yang terdekat. Jamnya habis nggak? Nah, saya suka kalau jamnya habis. Oke, Bapak Ibu yang dibawain SPPD, yang belum minta tanda tangan cap pejabat, dipersilakan dikumpulkan. Hah? Nanti tidak diganti loh, ada uang perjalanannya itu. Waduh, tidak ada. Nah, materinya nanti bisa untuk laporan SPJ, LPJ, laporan pertanggungjawaban. Kau ngerti Mas? Biasa kalau tahun-tahun lalu biasa minta SPPJ saya kalau jalan. Dimulai dengan empati, kontribusi relawan dalam berkomunikasi, yaitu dimulai dengan empati, jadilah pendengar yang baik. Kalau perlu, kadang kan kita ragu Mas. Nah, kita kadang gayanya udah tahu gitu, tapi pura-pura nggak tahu aja dulu. Kalau ingin, kadang kan kita nervous. Nah, ketemu orang, apalagi tiba-tiba dia udah ngomong, saya itu Mas, saya kebetulan kepala dinas di Bantul, kepala dinas pariwisata, langsung kita drop, aduh salah orang ini ya itu. Nah itu sebaiknya kita merendah dulu, mendengar dulu, gimana Pak, menurut Bapak beritanya pandemi, sebaiknya masyarakat itu gimana Pak. Jadi malah kita yang minta beliau yang menyampaikan. Salah satunya seperti itu, contoh gitu. Jadilah gema. Maksudnya dengan info dari kita itu akan menularkan orang yang kita kasih edukasi, kita kasih beritahu itu, dia akan menyampaikan ke sebelahnya, akhirnya menggema informasi ini, sehingga masyarakat, tujuan kita sebagai relawan Satgas Covid ini, masyarakat akan tahu dengan sendirinya dari gedok tular istilahnya gitu. Jadilah sosok yang kreatif, jadilah diri sendiri. Maksudnya ya kreatif itu kita menganalisa sendiri bagaimana menurut kita dengan dasar ilmu yang kita punya, kita bisa mengkreasikan diri sendiri. Kemudian jadilah diri sendiri. Ya udah, saya posisinya seperti ini, nggak usah niru yang lain. Kemampuan saya seperti ini, keadaan saya seperti ini aja yang kita kembangkan, keadaan kita. Nggak usah niru. Kita akan tahu sendiri nanti diri kita sendiri kalau udah terjun di lapangan. Dekatkan tips komunikasi bagi relawan dengan diri dengan menyebut nama. Jadi awalnya saat mau komunikasi itu ya kita memperkenalkan diri. Pagi Pak, sore Pak, malam, maaf saya Wiskanto, kebetulan saya relawan Satgas Covid-19. Gimana menurut Bapak? Saya tinggalnya di sini Pak, kebetulan saya kesehariannya di sini. Salah satu contohnya seperti itu. Kita kenalkan diri kita dulu. Cari ciri kesamaannya, ngobrol-ngobrol, ambil kesamaannya, terus diulang pesan kunci intinya masalah COVID-19, perilaku, perubahan perilaku, terus diberikan atensi. Pelajari dan kuasai materi secara baik. Kadang kan orang itu ada yang sukanya hafalan, ada yang sukanya baca tapi diambil poin-poinnya. Nah itu sesuai kita, kemampuan kita. Kebetulan saya kalau dari dulu waktu sekolah itu kalau suruh menghafal itu paling benci, susah. Suruh menghafal itu susah. Nah, ini hanya saya karena saya pemalas membaca waktu itu.
kalau sekolah dulu nggak mau suruh hafalan, nggak mau. Ajukan pertanyaan yang memastikan tingkat pemahaman audiens. Apakah Anda sekalian sudah mengetahui dan menerapkan protokol 3M? Contohnya, kalau mungkin pejabat ya kita, gimana Pak dengan penerapan masalah 3M di wilayah Bapak? Mungkin dalam skup kecilnya keluarga, terus lingkungan, gimana Pak? Ceritakan. Temukan hal menarik dari topik yang Anda bicarakan. Mungkin pas kemana kok melihat sesuatu, wah bagus ini topiknya, bisa dipakai nanti waktu berkomunikasi. Kosakata, kuasai kosakata, diperbanyak kosakata, istilah-istilah. Tentunya tetap berempati dan jaga emosi. Kalau pasien audiens masih emosi, kita dengarkan dulu. Jangan langsung kita bantah. Kan kadang ada seseorang diajak ngobrol langsung tensinya tinggi. Ada langsung ngomongnya tinggi. Biarin aja, biarkan dulu dia. Oh ya, silakan Pak. Ngobrol dulu. Jauh baru kita tembak masalah kunci kita. Nah, jangan sekali-sekali kita mengikuti ini. Berita-berita hoax kita hindarkan. Nggak usah kita menyinggung masalah berita-berita yang sekiranya itu berita-berita itu adalah hoax. Kita hindari semua. Banyak sekali ini masalah hoax lokal aja sebanyak ini. Masalah vaksin juga banyak hoaxnya. Gambar-gambar. Nah, biasanya orang membuat hoax ini biasanya ada iming-imingnya. Nah, terus ada sesuatu yang diinginkan biasanya. Terus kadang percaya dengan sumbernya. Wong kuwi sing ngasih tahu saudara saya sendiri kok. Saudara saya itu tugasnya di Jakarta, tapi tidak tahu tugasnya di Jakarta itu apa. Karena saudaranya, karena masih udah kenal akrab, akhirnya semua berita kita terima. Malas membaca dan verifikasi, begitu dapat berita share-sharean gitu langsung aja, oh share dari mana tau? Oh ini aku kenal sama orangnya, langsung share lagi, sampai di situ muncul sudah berkali-kali diteruskan. Nah itu sesuai dengan perasaan dan keyakinan. Perasaan kita, keyakinan kita, oh memang kalau berita ini memang yang betul ini ya, kita tidak verifikasi dulu. Sering muncul di timeline kita karena seringnya muncul mungkin di Instagram atau di tweet atau di apa itu Facebook, akhirnya kita percaya. Tidak bisa membedakan antara syatir maupun hoax. Akhirnya kita tidak bisa ini berita yang valid atau ini berita hoax. Maka kalau dari Kominfo itu menyarankan itu, kita harus bisa bermedia sosial yang baik. Perbedaan antara ini misinformasi, disinformasi, manipulasi bisa dibaca sendiri karena waktunya. Dampak hoax terhadap pandemi, nah ini banyak ditemukan gara-gara hoax. Bisa dibaca sendiri. Terjadi bencana, bapak-bapak yang di wilayah itu yang pertama, kalau memang kapasitasnya menolong silahkan menolong. Yang tidak punya kapasitas menolong silahkan mendata di wilayah itu. Umpama satu RW kena banjir itu, bapak segera menghubungi ketua RT, ketua RW, minta data penduduk di situ. Datanya bapak rekap semua. Berapa kakak, nanti terus dirinci gitu loh. Berapa kakak di RT itu, berapa yang terdampak, terus berapa korbannya. Nah setelah diketahui korbannya, bapak rinci lagi. Yang dewasa berapa, yang ibu hamil berapa. Kalau bapak tidak ada hamil, yang orang tua lansia berapa,
harus selicik itu. Setelah itu kalau ada petugas dari BPBD atau tidak ada petugas, data kalau udah valid disampaikan ke Pak RT, Pak RW, Pak ini datanya seperti ini, dicek cross check sama beliau, benar nggak Pak? Benar. Terus kebutuhannya apa? Nah, Bapak tulis kebutuhannya apa itu? Mungkin oh ini selimut, ini pakaian. Nah pakaian ini harus dirinci. Pakaian bayi berapa? Pakaian anak SD berapa? Anak SMP berapa? Nah itu datanya harus rinci seperti itu. Nanti dikirim ke BPBD udah rinci gitu. Kalau memang itu ada bantuan dari BPBD turun sudah seperti data itu. Nah, selama ini, nah maaf ini selama ini pengalaman saya tidak seperti itu data yang dikirim ke BPBD. Sehingga BPBD karena ini kebutuhan malam-malam kita kirim ke sana bahwa harusnya anak SD dikasih paket SMA atau SMP, harusnya anak SMP dikasih paket SD. Itu karena data tidak valid. Nah ini PR, silakan ini satu ilmu yang sering terjadi di lapangan, yang kadang menjadi sorotan publik. Lah piye mosok simbah-simbah dikai pakaiane anak SMA nah itu harus seperti itu. Jadi nanti juga kalau ada donatur juga, biasanya kalau donatur yang baik itu datangnya ke BPBD Pak. Begitu ada jret bencana agak besar itu, nanti mereka akan datang sendiri, Pak saya akan menyumbangkan apa yang dibutuhkan. Itu karena data kita sudah punya, langsung bisa kita rinci Pak. Sehingga kita menerima bantuan itu tidak setiap hari berupa beras sama Indomie terus gitu loh. Nah itu beras sama Indomie numpuk, akhirnya kita kasihkan ke pengungsi sana, akhirnya di pengungsi juga numpuk. Pengungsi masa suruh makan mie sama beras sama Indomie terus apa dan lain. Nah dari donatur juga seperti itu, adanya seperti itu. Tapi kalau ada rinci nanti, kalau ada donatur juga kita akan menyampaikan seperti itu. Biasanya dari pihak kami BPBD itu tidak akan menerima uang tunai, kita mintanya barang. Jadi mereka yang harus membelikan barang nanti dikirim ke kita. Kalau ada data dari rekan-rekan, walaupun pihak BPBD itu ada TRC-nya, ada kaji cepatnya, tapi data Bapak Ibu itu akan membantu kami lebih cepat gitu loh. Kadang kan kita petugasnya terbatas gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu nanti membantu, apalagi begitu ada lihat dari BPBD, Pak ini datanya saya sudah siap, datanya ini tinggal di cross check aja Bapak, wah enak lagi itu. TRC-nya kipas sudah ada data ini ya itu. Lebih cepat maksudnya penanganannya. Oke, terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Kalau ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada sesuatu yang ingin menjadi masukan untuk saya, jangan bertanya karena mungkin saya tidak bisa jawab. Kalau masukan untuk saya ucapkan terima kasih. Monggo. Akhirnya sudah selesai juga acara dari BNPB. Nih. Dapat oleh-oleh. Jadi ya sebagian dari informasi yang aku dapat akan aku cantumkan di sini. Terima kasih buat semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk semua dukungannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih dan mari kita bersama untuk melawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.